kehidupan dunia dengan kondisi yang tidak bahagia. Banyak di antara kita yang menjalani kehidupan dunia stres menjalaninya, frustasi dibuatnya, bahkan seringkali gelisah menjadi sebuah hal yang pasti datang dalam kehidupannya. Dari sekian banyak faktor yang membuat manusia gelisah menjalani kehidupan, karena barangkali jawabannya mereka belum paham tentang sifat kehidupan dunia. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 4 sifat kehidupan dunia yang harus dipahami oleh setiap hamba manusia yang hidup di dunia. Jika karakter ini paham, jika karakter ini hafal, maka insya Allah kita akan mudah menjalani kehidupan dunia. Ustadz Hilman, apa di antara 4 karakter itu? Pertama, dunia ini waktunya singkat, padat, cepat. Dunia ini cepat, singkat, padat. Apa yang menjadi finish utamanya? Kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Kita ini mohon maaf, semua sedang berlomba dengan jadwal kematian masing-masing. Apapun profesinya, bagaimanapun jabatannya, seberapa banyak pun hartanya, tetap finishnya sama, wafat. Cuman yang namanya wafat, waktunya misteri, tempatnya misteri, sebabnya pun misteri. Jadi semua di antara kita ini sedang berlomba dengan waktu yang Allah pacu dalam kehidupan kita. Kalau manusia paham waktunya singkat, kalau manusia paham waktu di dunia ini cepat, maka mohon maaf, dia tidak akan menyia-nyiakan sedetik pun waktu yang Allah berikan, kecuali untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihat, di dalam Al-Quran berkali-kali Allah bersumpah dengan kalimat waktu. Bahkan ada surat dinamakan dengan kalimat waktu. Apa maknanya? Allah ingin ingatkan kita semua manusia yang diberikan kesempatan hidup di dunia. Hei manusia, hidup kamu singkat, cepat, padat, maka jangan pernah sia-siakan, kecuali untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita ini di dunia hakikatnya hanya menunggu waktu sholat dan disolatkan. Kalau waktu sholat tidak bertemu dengan kita, maka sudah saatnya waktu kita untuk disolatkan. Kata Nabi, setiap umatku itu umurnya 60 tahun, situna wasab'una, antara 60 sampai 70 tahun. Jadi artinya dunia ini singkat sekali, bukan tujuan kita. Setelah ini masih ada kehidupan alam kubur kita, setelah ini masih ada kehidupan alam akhirat kita, maka manfaatkan selama kita masih hidup. Mohon maaf, kalau masih bisa sholat di belakang imam hari ini, sholatlah. Sebelum besok disolatkan di depan imam. Kalau masih bisa baca Quran, bacalah. Sebelum besok Quran dibacakan di depan tubuh kita yang sudah terbujur kaku tidak bisa bergerak. Kalau masih bisa berangkat ke masjid, berangkat. Sebelum besok tubuh kita digotong ke masjid untuk yang terakhir kalinya. Kalau masih bisa sedekah, sedekah. Karena berapa banyak orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal, minta sama Allah untuk dihidupkan kembali. Dan apa janjinya? Fa'asaddaqa wa akun minas solihin. Ya Allah, hidupkan aku kembali sebentar saja, maka aku akan bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Maka mohon maaf, siapapun di antara kita yang pernah punya dosa, catat baik-baik. Allah lebih mencintai orang yang banyak dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah, daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam kehidupan. Kalau kita belum bisa berlomba dengan orang soleh dalam berbuat baik, maka berlombalah dengan para pendosa untuk segera bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bekerja harus punya target, yang punya perusahaan harus punya target, yang usaha, yang bisnis harus punya target. Apa targetnya? Bukan dunia, akhirat. Kalau target kita dunia, apa bedanya dengan orang yang tidak beriman? Yang bekerja, mohon maaf, kalau yang antum cari gaji setiap tanggal 25, kalau yang antum tunggu-tunggu gaji setiap tanggal 1, apa bedanya dengan orang yang tidak beriman? Mereka juga sama menanti itu, mereka juga sama merindukan gaji itu. Tapi yang membedakan di antara kita dengan orang yang tidak beriman adalah setiap helaan napasnya, setiap langkahnya kita gunakan untuk bisa semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihat ciri yang kedua, dunia itu karakternya permainan senda gurau belaka. Al-An'am ayat 32. Hati-hati, siapapun di antara kita yang barangkali hari ini fokusnya dunia, siap-siap kita akan dipermainkan oleh dunia. Kalau hari ini di antara kita fokusnya dunia, siap-siap kita akan dibercandakan dengan dunia. Kenapa? Karena sifat dunia memang permainan, sifat dunia memang senda gurau, capek dibuatnya.
Bahkan kata Nabi SAW, barang siapa yang ketika bangun tidurnya ketika malam, kemudian dia bangun di pagi hari, yang dia pikirkan adalah dunia, maka dia akan lelah dibuatnya. Ustadz, jadi nggak boleh nyari dunia? Kata siapa? Silahkan cari dunia, tapi orientasinya jangan dunia. Tapi dengan dunia bisa semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihat perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bagus sekali kalimatnya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dunia ini seperti bayangan. Semakin Anda sibuk mengejar bayangan itu, semakin dia lari daripada kejaran kita. Ini kita, bayangan kita di samping, kita pindah, dia pindah. Kita kejar, dia pindah. Lantas bagaimana? Berbaliklah. Maksudnya, jangan jadikan dunia sebagai orientasinya, tapi akhirat sebagai ujungnya. Maka mohon maaf, barangkali sekarang ada yang bekerja, jangan minta sama Allah untuk dinaikkan gajinya, jangan. Tapi minta sama Allah, ya Allah, saya pengen zakat lebih banyak tahun ini. Kalau zakat lebih banyak, otomatis cara rumusnya adalah gajinya pun naik. Jangan minta sama Allah pengen ganti mobil, jangan. Tapi minta sama Allah, ya Allah, saya pengen mobil yang kemudian mobilnya bisa mengantar orang sakit ke rumah sakit. Saya pengen ditambahkan hartanya, ya Allah, biar ada anak yatim yang bisa saya sekolahkan, biar ada kebutuhan apapun untuk umat yang bisa kita sumbangkan. Itu orientasinya. Maka jangan keliru. Zuhud itu bukan berarti benci dengan dunia, bukan. Zuhud itu dia sibuk dengan dunia, tapi dunianya menjadi jalan untuk mendapatkan akhiratnya. Karena kalau fokus dunianya, maka kita akan dibuat terombang-ambing karenanya. Yang ketiga, cirinya dunia ini tempat musibah, tempat ujian. Terus, Ustadz, haruskah kita takut? Enggak. Haruskah kita gelisah? Enggak. Haruskah kita panik? Biasa saja. Apa yang kita panikkan? Kematiankah? Bukankah setiap orang pasti akan mati? Bukankah setiap kita pasti akan menjemput yang namanya kematian? Orang beriman itu tidak takut mati. Orang beriman tidak cari mati. Orang beriman tidak gelisah dengan mati. Justru orang beriman membuat persiapan-persiapan terbaik untuk menghadapi kematiannya. Serahkan semuanya sama Allah. Dunia ini memang tempat musibah. Mohon maaf kalau kita hidup di dunia, nggak mau dikasih musibah, jangan hidup di dunia. Memang itu cirinya. Maka lihat ciri yang keempat. Apa itu, Ustaz? Dunia tempat ibadah. Orang akan semakin kuat menghadapi setiap musibah jika baik ibadahnya. Semakin hebat ibadahnya, semakin kuat hati untuk menghadapi setiap ujian itu. Semakin baik dia mendekat kepada Allah, maka semakin dekat jawaban jalan keluar dari setiap persoalan yang datang dalam kehidupan. Maka lihat surat Al-Mulk ayat 2. Dialah Allah yang menguji kita dengan sesuatu yang menyedihkan dan yang membahagiakan. Sebagai apa? Sebagai ujian untuk kamu sekalian. Apa yang Allah lihat? Mohon maaf, yang Allah lihat bukan ujiannya, tapi yang Allah lihat adalah siapa yang paling hebat menyikapi setiap ujian itu. Kalau di antara kita di sini ada yang sedang ikutan tes seleksi, kemudian gak lolos, jangan salahkan soalnya, karena yang salah bukan soal, pasti yang salah adalah jawabannya. Kalau sekarang ada di antara kita yang sedang dilanda musibah, ujian, mungkin di rumah tangganya, mungkin di keluarganya, mungkin di usahanya, mungkin di kerjaannya, mungkin di bisnisnya, jangan mengeluh. Karena Allah tidak mungkin memberikan beban kepada kita kecuali sesuai kemampuan kita. Karena Allah paham kita bisa mengantisipasinya, kita paham bisa menghadapinya. Cuman siapa yang mampu menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah dengan ujian yang datang ini? Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran yang membuat kita semakin tenang, semakin yakin menjalani kehidupan dunia. Dunia ini singkat, dunia ini permainan, dunia ini tempat musibah, dunia ini tempat ibadah. Maka jangan pernah khawatir dengan hidup ini selama kita menjalaninya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.